Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizafan Dewi Yazri dengan NIM 2402111011. Kali ini saya akan membahas tentang komunikasi Burning Wheels untuk mengikis stigma negatif klub motor melalui strategi public relation berbasis etika profesi komunikasi. Nah, kita tahu sebelumnya bahwa hingga saat ini banyak masyarakat yang memandang komunitas motor itu secara negatif. Komunitas motor seringkali dikaitkan dengan perilaku yang ugal-ugalan, arogan, dan membuat kebisingan, bahkan mengganggu ketertiban di jalan raya. Akibatnya, banyak muncul stigma negatif bahwa komunitas motor ini memiliki karakteristik yang sama. Padahal kenyataannya itu tidak, ya teman-teman. Di Burning Wheels sendiri itu merupakan komunitas motor asal Cirebon yang mengedepankan rasa kekeluargaan, solidaritas, dan kebersamaan komunitas agar komunitas ini aktif melakukan berbagai kegiatan positif seperti riding yang tertib, kegiatan sosial, serta kolaborasi dengan komunitas lain. Oleh karena itu, diperlukannya sebuah strategi komunikasi agar masyarakat dapat menilai dari berbagai sisi positifnya juga gitu, dan tidak lagi menilai komunitas motor hanya berdasarkan tindakan oknum tertentu. Nah, sebelum menyusun strategi komunikasi, saya terlebih dahulu melakukan analisis situasi menggunakan metode SWOT. Dari sisi strength sendiri, Burning Wheels ini memiliki rasa kekeluargaan yang kuat serta terbuka untuk berkolaborasi dengan komunitas lain, seperti yang sudah ada, yaitu dengan Perong Femmes dan juga Kalong Sekel. Pada aspek weaknesses, kegiatan positif Burning Wheels masih kurang dipublikasikan sehingga belum banyak diketahui oleh masyarakat. Kemudian dari sisi opportunities, perkembangan media sosial, khususnya Instagram, menjadi peluang besar untuk memperkenalkan komunitas melalui dokumentasi dan konten yang kreatif. Sedangkan dari sisi threads, yang dihadapi adalah masih kuatnya stigma negatif terhadap komunitas motor. Akibatnya, ulah dari oknum atau geng motor lain, sehingga masyarakat seringkali memberikan penilaian yang sama atau mensamaratakan penilaian gitu dari semua komunitas motor. Hasil dari analisis SWOT ini menjadi dasar dari penyusunan strategi komunikasi Burning Wheels. Nah, dari strategi aksinya, setelah menganalisis situasi, tahapan berikutnya adalah action, di mana kali ini Burning Wheels memiliki big idea yang saya angkat, yaitu membangun citra positif komunitas motor melalui komunikasi yang terbuka, bertanggung jawab, dan beretika. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, saya mengusulkan beberapa program unggulan. Program yang pertama itu saat Ramadan ada Ramadan Bukber Ride, yaitu silaturahmi, bertemu dan berbuka bersama, yaitu kegiatan buka puasa bersama yang dilanjutkan dengan riding bersama sebagai sarana mempererat silaturahmi. Program kedua adalah Saturday Night Gathering and Ride, yaitu kegiatan kumpul dan riding rutin setiap malam minggu. Program ini tidak hanya menjadi tempat berkumpul anggota, tetapi juga sebagai media untuk mengampanyakan budaya safety riding dan etika berkendara. Program ketiga yaitu Open for Friends, yaitu mengundang komunitas maupun klub motor lain utamanya untuk ikut bergabung dalam kegiatan Burning Wheels dengan
adanya kolaborasi tersebut, hubungan antar komunitas menjadi semakin baik dan masyarakat menjadi melihat bahwa komunitas motor ini mampu bekerja sama dalam hal yang positif gitu. Melalui program-program tersebut, Burning Wheels ingin menunjukkan bahwa komunitas motor itu bukan hanya tentang hobi berkendara, tetapi juga tentang persaudaraan, kolaborasi, dan kontribusi kepada masyarakat. Dalam hal ini, ada 4 pesan utama dan implementasi komunikasi. Agar komunitas berjalan secara konsisten, Burning Wheels memiliki 4 pesan utama. Yang pertama adalah more than riders, yang berarti Burning Wheels bukan hanya komunitas motor, tetapi juga keluarga yang mendukung dan menghargai. Yang kedua ada open for friends, yaitu menunjukkan bahwa Burning Wheels terbuka bagi siapapun yang mau bergabung untuk bersilaturahmi maupun berkolaborasi. Yang ketiga ada riding safe, ride respectful, yaitu mengajak untuk seluruh anggota untuk selalu mengutamakan keselamatan berkendara dan menghormati pengguna jalan lain. Yang keempat ada together we roll, yaitu menunjukkan bahwa kerjasama dengan komunitas lain akan memberikan dampak yang lebih besar lagi kepada masyarakat. Nah, dari keempat pesan tersebut diimplementasikan melalui media sosial. Kegiatan tersebut sebagai kegiatan kolaborasi dengan klub lain. Yang selanjutnya ada parameter evaluasi program. Di tahapan ini keberhasilan program diukur melalui 2 pendekatan, yaitu kualitatif dan kualitatif, yaitu melihat komentar masyarakat di Instagram menjadi lebih positif. Bagaimana tanggapan dari komunitas mitra, serta apakah kepercayaan masyarakat terhadap Burning Wheels meningkat. Sedangkan kuantitatif itu keberhasilan diukur dari meningkatnya engagement media sosial seperti jumlah like, komen, share, save, dan jangkauan akun Instagram. Melalui evaluasi tersebut, Burning Wheels dapat mengetahui apakah strategi komunikasi yang tepat ini benar-benar mampu membangun citra positif di masyarakat. Nah, selanjutnya ada landasan teori profesi komunikasi. Nah, prinsip yang pertama adalah kejujuran, yaitu seluruh informasi dan dokumentasi disampaikan melalui kondisi yang sebenar-benarnya tanpa melakukan pencitraan yang berlebihan. Yang kedua, transparansi, dengan menyampaikan informasi mengenai kegiatan secara terbuka kepada masyarakat. Yang ketiga, akuntabilitas, yaitu Burning Wheels bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan perilaku anggota di jalan raya maupun konten yang dipublikasikan di media sosial. Yang terakhir, menghormati hak individu, yaitu meminta persetujuan penggunaan dokumentasi anggota melalui talent release form, serta menjaga privasi setiap anggotanya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tadi, komunitas ini menjadi lebih profesional dan mampu membangun kepercayaan publik. Nah, di slide selanjutnya yaitu manajemen risiko. Di setiap komunitas tentu memiliki risiko etis yang perlu diantisipasi, misalnya adanya informasi yang berlebihan, pelanggaran privasi anggota, atau penggunaan musik dan materi visual yang melanggar hak cipta. Untuk mengurangi risiko tersebut, Burning Wheels menerapkan beberapa langkah mitigasi. Yang pertama, seluruh informasi harus melalui proses verifikasi terlebih dahulu. Dokumentasi anggota digunakan setelah memperoleh persetujuan dari talent release
platform. Kemudian seluruh musik dan materi visual juga digunakan berasal dari sumber yang legal atau royalty free, sehingga tidak melanggar hak cipta. Selain itu, komunitas juga menggunakan bahasa yang jelas, sopan, dan mudah dipahami agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Nah, selanjutnya ada protokol quality control. Sebelum dipublikasikan, seluruh materi komunikasi melalui proses quality control. Tahapan pertama yaitu melakukan observasi dan mengumpulkan data dari kegiatan Burning Wheels. Selanjutnya dilakukan penyusunan konsep blueprint dan materi presentasi. Setelah itu seluruh materi diperiksa kembali dan dari segi aspek legal dan etika melalui dari verifikasi informasi, penggunaan dokumentasi, hingga hak cipta musik maupun visual. Jika masih ditemukan kekurangan materi, akan direvisi terlebih dahulu, barulah setelah semua aspek terpenuhi, materi difinalisasi dan siap dipublikasikan. Melalui proses ini, Burning Wheels dapat memastikan bahwa seluruh informasi yang disampaikan tetap akurat, legal, dan sesuai dengan prinsip etika profesi komunikasi. Sebagai penutup, disimpulkan bahwa stigma negatif terhadap komunitas motor dapat dikurangi melalui strategi public relation yang dirancang secara sistematis, terutama dalam hal ini melalui model race. Program-program seperti Ramadan Book Ride, Saturday Night Gathering and Ride, serta kolaborasi dengan komunitas lain menjadi bukti bahwa Burning Wheels tidak hanya berfokus pada kegiatan berkendara, tetapi juga membangun persaudaraan, mengedukasi tentang keselamatan berkendara, dan memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat. Nah, harapan dari hal ini dapat menjadi contoh bahwa komunitas motor juga mampu menjadi agen perubahan melalui komunitas yang terbuka dan bertanggung jawab serta mengutamakan etika. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih perhatiannya atas teman-teman dan Bapak Ibu dosen. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.